Eh, Salam sehat juga untuk Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu semua senantiasa diberikan kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada. Khususnya di era di masa pandemi ini banyak yang ngedrop gitu ya. Termasuk saya sendiri kemarin-kemarin drop ya, sekeluarga saya dan istri terpapar gitu. Akhirnya 3-4 hari panas demam gitu. Cuma alhamdulillah sekarang sudah sehat gitu ya. Nah, oke, semoga Bapak Ibu semua tetap diberi kesehatan, bisa menjalani kegiatan rutinitas sehari-hari, bisa tetap ikut kegiatan-kegiatan, khususnya di kegiatan Guru Inovatif Indonesia. Nah, oke, di malam hari ini sudah ada Pak Lendi, atau bisa boleh juga dipanggil Mas Lendi ya, karena beliau guru muda berprestasi, masih muda banget ya, belum nikah nih ya. Saya promosikan Pak Lendi, belum nikah, jadi masih muda, guru belia, tapi punya prestasi yang cukup banyak sampai sekarang aktif mendirikan bimbingan belajar online ya, aktif beliaunya. Sudah ada Pak Lendi yang nanti akan melanjutkan materi di hari ketiga. Nah, di sini kita sudah masuk hari ketiga. Di hari pertama, Bapak Ibu sudah disajikan materi bagaimana membuat komik pembelajaran dengan bantuan Pixton, gitu ya. Pixton memang aplikasi yang khusus digunakan untuk membuat komik, sehingga tombol-tombol yang disajikan memang fokusnya pada komik. Jadi tidak bisa menambahkan elemen-elemen lain, khususnya di akun-akun yang free ya. Tetapi dengan kemudahan itu, ya meskipun banyak keterbatasan di akun free, Bapak Ibu sudah aktif membuat gitu ya, sudah aktif membuat. Saya yakin dari komik sederhana yang Bapak Ibu buat akan mempercantik ketika Bapak Ibu akan menyajikan materi. Paling tidak sebagai tambahan variasi pembelajaran, tambahan media yang membuat awalnya hanya sebatas tulisan, kita sajikan dengan tambahan gambar gitu ya. Harapannya seperti itu yang pertama. Di hari kedua sudah dibahas juga tambahan mengenai bagaimana membuat komik dengan Canva. Nah, sesungguhnya Canva ini adalah aplikasi yang lebih luas daripada Pixton, web tool ya, lebih luas daripada Pixton. Bapak Ibu bisa buat banner, bisa buat cover buku, bisa buat presentasi dan yang lainnya, hingga buat komik juga bisa. Untuk yang buat-buat lainnya seperti cover buku, banner dan yang lainnya, sertifikat kita sudah bahas di bulan kemarin ya, kalau nggak bulan kemarin 2 bulan lalu kita sudah buka kelas Canva. Nanti kita mungkin 2 bulan lagi kita akan buka Canva dengan konsep yang lain ya. Jadi banyak hal yang masih bisa kita perbarui, kita upgrade dari pembuatan Canva ini, khususnya dalam menunjang proses pembelajaran. Nanti kita akan pertimbangkan membuat kelas lagi dengan materi yang lain gitu ya, tapi tetap menggunakan Canva. Nah, di hari ini eh, kita akan lanjutkan materi ya dari Pak Lendi, nanti akan menyampaikan beberapa review dari hari sebelumnya dan juga banyak pertanyaan yang masuk di grup chat ya, ataupun pertanyaan yang masuk di WA pribadi Pak Lendi nanti akan dirangkum dan akan dibahas di awal ini. Kemudian nanti akan selebihnya nanti akan ditambahkan salah satu web tool baru ya, selain selain Pixton dan juga Canva, nanti ada juga salah satu web yang bisa digunakan untuk membuat komik-komik sederhana. Pastinya akan menambah pilihan dari Bapak Ibu semua untuk membuat variasi pembelajaran. Oh, ternyata lebih suka pakai ini, suka pakai ini gitu. Jadi harapannya semakin banyak semakin baik gitu ya. Nah, untuk waktu dan kesempatannya saya persilakan untuk Pak Lendi untuk menyajikan materi-materinya. Silakan Pak Lendi. Terima kasih Pak Randi selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa bertemu untuk melanjutkan belajar mengenai bagaimana membuat komik pembelajaran. Sebelum saya mulai Bapak Ibu, pada malam hari ini agenda kita yang pertama adalah membahas sedikit mungkin pertanyaan yang masih ditanyakan di grup
baik hari Sabtu, Minggu maupun hari Senin kemarin. Mungkin ada beberapa yang akan saya jelaskan kembali supaya Bapak Ibu semua bisa lebih memahami tools-tools yang ada di Pixton maupun yang ada di Canva. Selanjutnya yang kedua, pada malam hari ini, pertemuan yang ketiga, nanti kita akan mencoba membuat komik dengan web yang lain selain Pixton dan Canva yang sudah dijelaskan atau disampaikan oleh Pak Randi barusan bahwa kita nanti akan membuat komik menggunakan Make Believe. Seperti itu. Kemudian sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu web yang menyediakan pembuatan komik secara online. Cuman memang hanya beberapa yang bisa kita manfaatkan dengan gratis dan beberapa contohnya ya yang kita bahas pada 3 hari ini yaitu Pixton, kemudian Canva dan Make Believe. Mungkin saya sampaikan pembuatan komik dengan web yang lain. Mungkin nanti pengenalan aja sedikit, nanti Bapak Ibu bisa mencoba sendiri. Gitu. Baik, kita mulai agenda kita pada malam hari ini. Yang pertama, sedikit saya mengulang untuk materi pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Saya mulai dari web Pixton terlebih dahulu. Izin saya share screen. Baik Bapak Ibu, kita mulai dengan Pixton dulu. Kita cek lagi. Ini saya sudah sempat login tadi. Baik Bapak Ibu. Jika sudah membuka web Pixton, www.pixton.com, kemudian kita sudah masuk ke akun kita dan tampilan seperti ini, maka kita sudah bisa membuat komik pada web Pixton ini. Nah, cara membuat komik sama seperti kemarin, kita pergi ke My Comics nomor 2 ini, kemudian ini yang sudah kemarin sempat saya buat dengan Bapak Ibu pada pertemuan yang pertama. Jika ingin membuat komik baru, kita pergi ke bagian kanan. Di sini ada new comic. Kita klik. Kemudian di sini Bapak Ibu tuliskan judul komik yang akan digunakan, yang akan dibuat. Misalkan perkemahan malam minggu. Misalkan seperti ini. Kemudian continue. Dan selanjutnya kita akan dibawa ke halaman editing komik yang ada di Pixton. Masih loading prosesnya, ini tergantung jaringan ya Bapak Ibu. Kalau misalkan nanti menemukan loading yang lama, Bapak Ibu tenang, ditunggu saja, mungkin itu karena jaringan. Karena web Pixton ini memang 100% harus kita manfaatkan atau kita menggunakan jaringan atau menggunakan koneksi internet. Jadi butuh koneksi internet yang bagus supaya lancar dalam membuat komik. Setelah masuk, mungkin halamannya kan seperti ini Bapak Ibu, kosongan, ya, belum ada gambar, belum ada avatar di sini, masih kosong. Nah, jika Bapak Ibu akan memulai membuat komik, terlebih dahulu biasanya kan kita masukkan background atau latar belakang. Nah, Bapak Ibu bisa pergi ke pojok kiri. Di sini ada yang berwarna merah untuk background. Kemudian jika ingin menambahkan karakter, Bapak Ibu bisa klik menu karakter yang berwarna ungu. Nah, kemudian di samping karakter, di sini ada fokus. Fokus ini untuk apa? Manfaatnya, fokus ini adalah untuk men-set atau mengatur posisi background. Apakah dia zoom in atau zoom out.
Apakah dia lebih dekat atau lebih lebar seperti itu. Selanjutnya ada word. Nah, word ini manfaatnya adalah untuk menambahkan percakapan atau teks. Saya coba mungkin satu panel saja ya Bapak Ibu. Untuk pertemuan yang ketiga ini, saya coba satu panel saja bagaimana kita menambahkan background. Kita klik yang berwarna merah, background, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada beberapa opsi pilihan. Misalkan saya ingin menambahkan background ini. Nah, kita klik saja, maka secara otomatis akan tampil di bagian kanan atau di bagian panel sini. Nah, di sini Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, kalau sudah memasukkan background, mungkin kan kita butuh karakter. Bagaimana masukkan karakter? Kita pergi ke karakter yang ada di sini, yang berwarna ungu. Untuk selanjutnya, kemudian kita pilih karakter yang ingin kita tambahkan. Mau satu orang, dua orang, tiga orang, atau lebih. Nah, di sini disediakan beberapa karakter. Misalkan saya ingin menambahkan ini. Bapak Ibu pastikan karakter yang akan ditambahkan itu yang tidak ada icon gembok seperti ini. Yang ada icon gembok seperti ini berarti tidak bisa kita gunakan karena kita mendaftar Bigstone ini secara gratis. Jadi tidak bisa kita gunakan. Kita gunakan yang ada tanda bintang saja. Kan saya ingin menambahkan ini. Kita klik saja kemudian akan muncul di panel editing. Nah, selanjutnya ketika sudah muncul di sini Bapak Ibu, kita bisa merubah pakaian atau outfit. Nah, di sini kan berwarna kuning. Nah, jika ingin mengubah pakaian, Bapak Ibu pergi ke outfit. Nah, di sini nanti ketika sudah klik karakter itu tadi, nanti otomatis akan muncul tampilan seperti ini. Ada outfit, ada colors, ada hair. Kemudian kita pilih jika kita ingin mengganti pakaian, kita scroll ke bawah, kita cari yang sesuai dan pastikan yang tidak ada tanda gembok. Nah, seperti ini misalkan saya menggunakan ini, kita klik saja maka otomatis akan berubah seperti itu. Kemudian kita ke color. Color ini Bapak Ibu untuk mengganti warna kulit. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Misalkan saya pakai yang ini, kita klik saja, maka otomatis akan berubah. Seperti itu. Kemudian rambut. Nah, gaya rambut ini ada banyak pilihan ya Bapak Ibu. Ada banyak. Saya random saja saya gunakan yang ini. Kita klik saja. Nah, selanjutnya misalkan ini terlalu jauh backgroundnya atau gambarnya ini orangnya terlalu kecil. Kita pergi ke fokus yang ada di samping karakter. Fokus ini, kemudian kita pilih mana yang kita inginkan. Ada yang lebih besar ini, kemudian ada yang lebih kecil, lebih wide, lebih jauh ini. Nah, kita ingin lebih besar, berarti kita ini. Beberapa komik yang sudah eh, dibuat oleh Bapak Ibu yang sudah dikirim di grup, yang saya lihat sudah bagus-bagus, cuman beberapa ada yang teksnya masih terpotong. Mungkin kendalanya itu kemarin ada teksnya yang terpotong. Kalau teksnya terpotong, Bapak Ibu bisa pilih fokusnya yang lebih jauh. Misalkan yang ini, biar teksnya nanti tidak terpotong. Sehingga terlihat secara keseluruhan seperti itu. Kemudian setelah sudah selesai menentukan fokus, saya pilih yang ini. Kita ingin menambahkan percakapan, maka kita pergi ke Word yang berwarna Tosca seperti ini. Nah, jika ingin menambahkan percakapan, Bapak Ibu ketik saja di sini. Kita ketik apa yang ingin kita tuliskan, percakapan apa. Misalkan saya gimana kok tidak ada orang, misalkan seperti ini.
Terus di bagian sini ada speech, ada talk, ada short, ada whisper. Ini kalau speech itu untuk berbicara secara langsung. Kalau ini untuk berpikir atau berbicara dalam hati. Kalau short ini untuk berteriak, jadi menampilkan percakapan yang nadanya lebih keras. Ini kita pakai short. Kemudian whisper ini untuk berbisik. Kita pakai speech saja. Kemudian selanjutnya otomatis akan pindah ke sini. Kemudian jika Bapak Ibu ingin memindah ini, balon kata, ini namanya balon kata. Nah, Bapak Ibu tinggal tekan ALT, kemudian tab, selanjutnya digeser. Nah, seperti itu Bapak Ibu. ALT, tab, kemudian digeser. Baik, selanjutnya jika ingin merubah wajah tampilan ini, mungkin ini terlalu datar, kita pergi ke faces di sini yang berwarna hijau. Kita klik. Selanjutnya di sini ada beberapa pilihan, ada yang tersenyum, ada yang tertawa, ada yang banyak, ada beberapa yang bisa kita gunakan. Misalkan saya pilih ini karena di sini bingung. Nah, saya sesuaikan saja di sini. Nah, kemudian selanjutnya jika ingin merubah action atau gerakan badan, kita pergi ke action yang berwarna kuning, pojok kanan sendiri. Selanjutnya kita pilih, misalkan saya pilih yang ini, kita klik saja, otomatis akan berubah. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya jika ingin menambahkan karakter lain, maka Bapak Ibu pergi ke karakter. Selanjutnya di sini kita back dulu. Kemudian kita klik add karakter atau yang ada tanda plusnya. Karakter, kita klik. Nah, nanti ada opsi pilihan. Kemudian selanjutnya jika Bapak Ibu ingin menambahkan karakter yang ada di avatar yang sudah dibuat, maka klik My Class yang ada di sini, My Class. Nah, di sini adalah karakter yang atau avatar yang sudah kita buat. Seperti itu Bapak Ibu untuk membuat komik. Ini mengulang materi pada pertemuan pertama kemarin. Saya klik down. Kemudian sebelum saya selesaikan, ini Bapak Ibu jika ingin menambahkan halaman lagi, maka kita pergi ke kiri. Di sini ada add panel. Nah, ini untuk menambahkan panel yang baru. Selanjutnya, jika ingin menyisipkan panel, kita pergi yang ke pojok kanan dari panel ini. Ada yang ikonnya titik 3. Ini kita klik. Nah, di sini ada opsi insert blank panel, maka kita akan menambahkan panel kosong, kemudian duplicate panel, maka kita akan mengcopy panel ini. Kemudian ada copy panel, kemudian ada download seperti itu. Kita klik down untuk menyimpan komik. Nah, otomatis komik kita akan tersimpan di sini Bapak Ibu karena kita tadi hanya membuat satu panel, maka hanya ada tampilan satu panel. Selanjutnya langkah yang terakhir, ketika sudah membuat komik, kita kan akan membagikan komik. Nah, Bapak Ibu bisa membagikan dengan cara klik share yang berwarna biru. Misalkan saya ingin membagikan komik yang ini. Nah, kita klik share di sini. Kemudian di sini ada download, ada print, kemudian ada share. Jika Bapak Ibu ingin membagikan secara online, maka Bapak Ibu klik share di sini, klik saja, kemudian nanti akan ada link yang bisa kita copy ini, linknya. Nah, di sini ada icon copy. Di sini kita klik saja, maka otomatis komik sudah tercopy linknya. Kemudian tinggal kita pergi ke misalkan ke WA, kita bagikan di WA, tinggal kita paste saja. Kita paste saja di situ. Kemudian jika ingin mendownload, kita klik di sini, ada tulisan download. Nah, di sini ada beberapa opsi Bapak Ibu. Ini seperti template atau format ketika hasil downloadnya, format hasil downloadnya. Ada yang satu-satu ke bawah, ada yang
2 ke samping, kemudian ada yang 3, kemudian ada yang zip. Zip ini maka nanti downloadnya kita akan satu-satu. Jadi per gambar atau per panel, downloadnya per panel dan terpisah. Kalau ini kan jadi satu semuanya, kalau ini terpisah. Ketika kita klik ini, maka otomatis kita akan mendownload komik. Kita klik saja, misalkan ini, saya klik, saya pilih yang ini. Nah, secara otomatis nanti komik akan terdownload dan Bapak Ibu bisa mencarinya di folder download yang ada di laptop atau di komputer. Seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya, kemarin sudah saya sampaikan bahwa kita bisa memanfaatkan elemen pada Pixton ini untuk membuat komik di Canva. Kemarin kita memanfaatkan Google Slide untuk mendownload beberapa elemen. Namun jika Bapak Ibu ternyata masih kurang dengan elemen yang ada di Google Slide, di add-on yang ada di Google Slide, kita bisa download elemen lagi Bapak Ibu. Nah, elemen yang kita download itu adalah avatar yang sudah kita buat. Nah, avatar ini kan kemarin kita buat sendiri. Nah, cara mendownloadnya kita pergi ke icon setting yang ada di pojok kanan sendiri, yang gambarnya gerigi ini. Kemudian kita klik. Selanjutnya kita pergi ke edit my avatar. Selanjutnya kita akan dibawa ke halaman editing avatar. Avatar itu kemarin foto profilnya kita. Nah, ini kita sesuaikan sendiri. Saya membuatnya komik kemarin, mohon maaf, saya kemarin membuatnya perempuan karena saya ingin mencontohkan bagaimana menampilkan perempuan yang berhijab seperti itu. Cara menampilkan hijab ini kita klik maaf yang ada di tengah ini, kemudian kita klik headwear. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, di sini ada pilihan topi, kemudian ada banyak sekali. Ada kerudung juga, kemudian ada songkok. Nah, ini Bapak Ibu ini misalkan kita pakai laki-laki ada pilihan memakai songkok. Nah, ini ada. Nah, Bapak Ibu, jika ingin mendownload avatar, maka kita klik yang berwarna merah ini terus sampai habis. Biasanya yang terakhir itu pose. Ini outfit, setelah itu ini tinggi badan. Ini pose. Setelah pose ini maka terakhir ini ketika kita klik yang berwarna merah, tanda panah yang berwarna merah, maka otomatis akan tampil seperti ini. Nah, ini hasil yang sudah kita edit. Nah, jika kita ingin mendownload, kita mendownload ini, maka Bapak Ibu klik yang di sini, full body. Nah, karena kita akan memanfaatkan elemen ini atau avatar ini untuk menjadikannya karakter yang ada di Canva, maka kita downloadnya full body. Yang di sini kita klik full body, maka nanti otomatis akan terdownload. Nah, Bapak Ibu jika ingin mendownload yang lain, misalkan pakaiannya berubah, ya kita edit lagi seperti tadi. Kita edit baik dari wajah, kemudian bola mata, kemudian gerakan dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa mendownload tanpa batas di sini, bisa mengedit tanpa batas, sebanyak-banyaknya bisa. Nah, di sini bisa diganti posenya, misalkan sudah yang tadi saya pose yang ini misalkan, nah atau yang ini seperti berpikir. Nah, kemudian kita download lagi, kita panah ke kanan, kemudian di sini kita download. Seperti itu Bapak Ibu. Dan bisa kita gunakan berkali-kali. Kita edit lagi, kita download lagi, kita edit lagi, kita download lagi. Oke. Sampai sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, mungkin Pak Lendi bisa kita lanjut materi hari ini dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di akhir, sekaligus mungkin kalau ada pertanyaan selama 3 hari ini baik Pixton, Canva ataupun hari ini kita bahas di akhir. Mungkin kita tuntaskan materi hari ini, tambahan materinya gitu. Baik, Silakan mungkin dilanjutkan Pak Lendi. baik Pak Randi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke agenda yang kedua yaitu
membuat komik dengan web make believe. Ini saya pindah dulu. Baik Bapak Ibu, untuk agenda yang terakhir pada pertemuan ketiga ini, kita akan mencoba membuat komik menggunakan web make believe comics. Kemudian kita akan buat akun, kemudian membuat komik, membagikan komik dan menyimpan komik. Ini lebih simpel Bapak Ibu. Web ini, make believe ini lebih simpel daripada Canva maupun Pixton. Secara tampilan dan secara editing juga. Dan Believe ini gratis Bapak Ibu. Bisa kita akses secara gratis dan tidak ada icon yang terkunci. Cara mengaksesnya, kita buka halaman web, kemudian kita ketikkan makebelievecomics.com. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih yang ini, Make Believe Comics. Selanjutnya kita login menggunakan Gmail, sama seperti kemarin. Kita menggunakan Gmail. Selanjutnya setelah berhasil mendaftar, sama ya Bapak Ibu prosesnya, kita pilih Gmail-nya, kemudian akan tampil halaman depan seperti ini. Nah, di sini ada beberapa opsi bahasa, ada bahasa Indonesia juga di sini, bisa kita gunakan bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya bisa kita langsung membuat komik. Nah, dengan cara klik buat komik. Seperti itu Bapak Ibu. Ini saya tampilkan dulu beberapa menunya supaya nanti bisa dipahami. Nah, di sini ketika sudah klik buat komik tadi, maka di sini ada eh, kolom untuk menginputkan nama komik atau judul komik biasanya. Judul komik di sini kemudian nama penulisnya. Nah, di bawah sini ini ada panelnya. Panel 1, 2, 3 dan seterusnya ke bawah. Seperti itu. Kemudian elemen atau asetnya ada di bawah dari panel, di bagian bawah ini. Nanti kita coba satu-satu. Ini caranya, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri materinya, langsung saja kita praktekkan ya Bapak Ibu. Baik, kita akan mencoba mendaftar akun. Ini saya keluarkan dulu akun saya. Kita tunggu, masih loading. Nah Bapak Ibu, eh, saya mulai dari awal mungkin ya. Kita ketikkan. Nah, make believe komik. Kita klik. Kemudian nanti kita akan muncul di halaman pencarian Google. Nah, di sini Bapak Ibu pasti muncul di bagian atas sendiri kalau kita menuliskannya benar. Kemudian kita klik ini untuk masuk ke halaman webnya. Kita tunggu prosesnya. Bapak Ibu bisa langsung mempraktekkan nggih. Nanti biar lebih lancar bisa sambil mempraktekkan. Nah, ketika sudah kita klik, maka kita akan dibawa ke halaman beranda dari Make Believe ini. Nah, di bagian sini Bapak Ibu ini sudah saya ganti bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Tadi biasanya menggunakan bahasa Inggris, tapi ini sudah saya ganti bahasa Indonesia. Cara menggantinya ada di bagian sini. Di sini ada beberapa opsi, ada bahasa Inggris, ada bahasa Perancis, bahasa Jerman, Indonesia, Italia, Portugis, dan lain sebagainya.
Kalau mau mengganti menggunakan bahasa Indonesia tinggal kita klik saja Indonesia ini. Otomatis akan menjadi bahasa Indonesia. Kemudian untuk membuat komik ini kita belum login ya Bapak Ibu. Untuk login nanti ketika kita klik buat komik, maka otomatis akan diarahkan ke halaman login terlebih dahulu. Kita klik ini buat komik, ini kita klik, kemudian nanti kita akan diarahkan ke halaman ini belum di sini. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk bergabung atau mendaftar masuk, pengguna masuk. Di sini kita klik yang login with Google. Nah, login with Google untuk masuk atau mendaftar akun. Nah, setelah muncul tampilan di sini, ini Bapak Ibu kosongi saja karena kita tidak membuat username maupun password. Kita masuk menggunakan akun Gmail. Kita pilih yang bagian di bawah ini yang ada logo Google-nya, G ini, kemudian login with Google. Selanjutnya Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman ini untuk memilih akun mana yang akan digunakan. Tinggal dipilih saja yang mana, misalkan saya pakai ini. Setelah dipilih, nanti kita akan dibawa lagi ke halaman make believe tadi. Nah, di sini. Kalau di sini, mohon maaf sebentar. Saya pindah dulu. Nah, kalau di sini ada tulisan keluar, seperti ini Bapak Ibu, keluar, maka kita sudah berada di dalam akun kita. Atau kita sudah berhasil login atau mendaftar akun. Di sini. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat komiknya? Ini sangat mudah Bapak Ibu jika dibandingkan dengan Pixton. Ini lebih simpel. Nah, kita tuliskan judulnya di sini. Misalkan saya menuliskan mengenal jenis hewan. Di sini kita tuliskan. Selanjutnya nama penulisnya, saya tulis nama saya sendiri. Nah, selanjutnya kalau sudah, langsung kita menuju ke panel yang pertama yang ada di bagian kiri. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan Make Believe ini maksimal 18 panel. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Maksimal 18 panel. Kita masuk ke panel yang pertama. Kalau di sini warnanya merah, berarti kita masuk di panel yang pertama. Kalau saya klik panel yang kedua, maka akan bergeser ini tadi. Nah, berarti kita mengedit di panel yang kedua. Kita edit dulu di panel yang pertama, di sini. Nah, kemudian kita ingin menambahkan background. Nah, bagaimana caranya? Kita scroll ke bawah. Di bagian bawah di sini ada pilihan. Ada karakter, ada teman hewan, ada balon, balon kata ini. Kemudian ada alat tulis, ada objek, beberapa elemen objek, ada kata-kata, kemudian ada latar belakang. Nah, ada latar belakang. Kita ingin menambahkan latar belakang. Nah, kita geser saja. Nah, di sini latar belakangnya ada yang gambar, kemudian ada yang warna kosongan. Biasanya kalau di halaman depan kan biasanya kita isi dengan judul. Nah, kita pilih yang kosongan dulu saja, warna latar. Nah, di sini kita sesuaikan, kan saya ingin berwarna kuning. Atau warna hijau, boleh. Kemudian kita klik kembali. Nah, di sini maka akan langsung berubah menjadi warna hijau. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya biasanya kan ada tulisan di sini untuk judul. Nah, cara menambahkan tulisan, kita pergi ke bawah tadi, kemudian kita pergi ke balon kata, di sini balon kata, kita klik untuk masuk ke halamannya, kemudian kita pilih balon kata yang sesuai atau yang cocok kita gunakan di halaman depan ini. Misalkan saya pilih yang ini. Saya pilih yang ini.
Oke, saya pilih yang ini Bapak Ibu, saya pilih yang ini. Nah, di sini. Nah, selanjutnya, oh ini sudah masuk ternyata tadi. Ini banyak sekali. Baik, kita hapus satu-satu. Kita klik hapus, hapus. Cara menghapusnya Bapak Ibu, kita klik hapus dulu, baru kita pilih objeknya. Hapus dulu, baru objeknya. Klik hapus dulu, baru objeknya. Hapus dulu, baru objeknya. Hapus dulu, baru objeknya. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan merubah ini. Kita klik saja. Nah, kita tuliskan misalkan mengenal jenis hewan. Ingin menambahkan judul ini. Ini ternyata masih ada, kita hapus dulu. Untuk memindah, ini misalkan kita geser, Bapak Ibu tinggal diklik aja, diklik kiri, kemudian tinggal dipindah aja, kursornya diarahkan, maka otomatis akan berpindah. Asalkan di sini yang aktif adalah pindah. Kalau misalkan yang aktif adalah hapus, ketika kita klik maka nanti akan terhapus. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita pindah ke halaman kedua. Kita ke panel yang kedua, kita klik panel kedua, kemudian kita tambahkan background sama di bawah di sini. Kemudian kita pilih latar belakang. Nah, latar belakang ini Bapak Ibu ada beberapa gambar, ada yang berwarna, ada yang tidak. Nah, ini yang tidak berwarna. Mungkin terbatas ya Bapak Ibu, hanya sedikit elemennya. Misalkan saya pilih yang ini saja. Saya klik, maka akan otomatis muncul di halaman panel. Nah, selanjutnya kita tambahkan karakter. Ini saya ke bawah dulu, kemudian kembali. Kita pergi ke karakter. Nah, di sini ada karakter, kita pilih. Nah, di bagian karakter di sini Bapak Ibu ada beberapa gambar. Kita pilih saja yang sesuai yang kita inginkan. Ini mungkin gambarnya ada yang polos, ada yang hitam putih, ada yang berwarna. Ini terbatas Bapak Ibu, hanya sedikit. Misalkan saya pilih ini, kita klik saja. Kemudian ketika kita klik, ternyata ada muncul pilihan pose. Ada yang menghadap ke depan, ada yang tangannya di samping, kemudian ada yang menghadap ke kanan. Misalkan saya pilih yang menghadap ke depan. Saya pilih ini, kita klik, maka otomatis akan muncul di sini. Nah, akan muncul ini bisa kita pindah-pindah, kita klik, kita tahan, kemudian kita geser saja. Selanjutnya, misalkan saya ingin menambahkan balon kata sama seperti tadi, ini kita kembali terlebih dahulu, kita kembali lagi sampai muncul opsi ini, kemudian baru kita geser, kita pilih balon kata. Nah, di sini kita sesuaikan, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan teks yang panjang, maka Bapak Ibu pilih yang besar. Kalau sekiranya nanti percakapannya atau teksnya itu singkat, bisa dipilih yang kecil saja. Saya pilih yang sedang, ini saya klik, nah, kemudian saya scroll ke atas lagi, nah, maka akan otomatis ditambahkan di sini. Ini kita geser, bisa. Nah, selanjutnya tinggal kita edit saja apa yang ingin kita tuliskan, misalkan selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenal jenis hewan. Misalkan seperti itu. Nah, di sini kita bisa sesuaikan posisinya, kita klik saja, kita tahan, kemudian kita geser. Ini kalau kurang ke bawah, kita geser saja. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada skala, di sampingnya posisi pindah. Di sini ada skala, ketika kita klik, kemudian kita klik ini, maka ini bisa kita perbesar, kita perkecil. Kita perbesar, kita perkecil. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau saya nambah ini, kita klik dulu, kita perbesar, kita perkecil, kita perbesar, kita perkecil.
Oke, selanjutnya di sini balik bawa ke bawah. Ini ketika kita klik, maka nanti ini akan berada di bawah. Nah, coba kita pindah. Bentar. Nah, ini kan tertutup Bapak Ibu. Nah, berarti objeknya ini ada di bawahnya balon kata posisinya. Sehingga ketika kita geser ke sini, maka dia akan tertutup. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jika kita ingin buat ini supaya di depan, maka balon katanya yang kita pindah ke bawah. Kita klik ini, kemudian klik balon kata. Ketika kita geser, bentar. Oh, mohon maaf, ini bawa ke depan ya Bapak Ibu. Kebalik, mohon maaf. Nah, ini ketika kita klik orangnya, maka dia akan posisinya berpindah ke depan. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini, di sampingnya bawa ke depan, di sini ada menu balik. Nah, ini tujuannya untuk memflip atau membalik ini. Nah, seperti ini. Kita klik, terus gambarnya akan terbalik. Tadi ada posisi yang menghadap ke kanan, ketika kita klik nanti akan berpindah menghadap ke kiri. Seperti itu, jadi bisa kita sesuaikan. Kemudian yang terakhir di sini tadi hapus yang sudah saya praktekkan. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah, kita pindah ke halaman yang ketiga. Nah, di sini bisa kita edit lagi, caranya menambahkan seperti tadi. Untuk elemennya, di sini memang terbatas Bapak Ibu untuk karakternya. Hanya ada beberapa ini saja. Nah, di sini hanya ada ini. Kemudian di sini ada beberapa elemen seperti objek. Nah, di sini bisa kita pilih, kita tambahkan jika kita membutuhkannya nanti untuk mengilustrasikan ada Microsoft, kemudian ada tanaman, ada pohon, boneka, bendera, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, kalau sudah selesai membuat komik, nah ini sudah selesai. Misalkan di sini kan 3 Bapak Ibu. Misalkan nanti ingin menambahkan panel lagi, Bapak Ibu klik plus di sini. Klik plus, nah maka panelnya akan bertambah. Kalau misalkan mau dikurangi, klik tanda minus. Nah, nanti akan hapus panel. Nanti panelnya otomatis terhapus. Seperti itu. Nah, selanjutnya ketika sudah selesai membuat komik ini, Bapak Ibu sudah selesai mengedit, bagaimana cara menyimpannya? Nah, di sini kita ke atas ini ada menyimpan, ada mulai dari awal, ada cetak, ada bagikan. Ada masuk untuk menyimpan online. Kalau menyimpan, berarti dia menyimpan cara online Bapak Ibu. Misalkan di sini kita cetak atau bagikan, kita klik di sini. Nah, maka di bawah sini nanti akan muncul beberapa opsi seperti kembali dan edit. Ini misalkan ada yang masih salah, kita bisa klik ini untuk mengedit lagi, merevisi. Kemudian di sini save, share, or print. Nah, di sini bisa kita cetak, bisa kita bagikan di Facebook, kita bisa bagikan di WhatsApp, dan akun media sosial lainnya. Kemudian jika kita ingin simpan ini ke laptop kita atau ke komputer kita, maka kita pilih simpan gambar ke disk. Nah, di sini. Nah, otomatis nanti akan tersimpan di file atau folder download. Nanti Bapak Ibu bisa buka. Kita coba di sini. Dan formatnya adalah PNG Bapak Ibu. Formatnya adalah PNG. Nah, ini gambar, format gambar PNG. Jika Bapak Ibu ingin merubahnya ke dalam format PDF, bisa kita lakukan seperti kemarin. Kita menggunakan web yang lain. Seperti misalkan small PDF untuk merubah gambar atau format JPG maupun PNG ke format PDF. Seperti itu Bapak Ibu. Cukup mudah. Mungkin sampai sini ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin tanyakan bisa sebelum dilanjutkan materinya bisa tulis di kolom chat atau mungkin bisa bertanya langsung. Ya, silakan mungkin yang sudah raise hand saya buka dulu. Silakan ada Bapak Samsul. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak tutor yang saya hormati, langsung saja ke permasalahan ya. Ini ada dari hari pertama kan ada ini ada Pixton, kemudian ada yang keduanya hari kedua ada Canva ya. Canva dan sekarang adalah apa tuh? Saya lupa lagi. Make believe, make believe. Iya itu. Insya Allah untuk yang pertama mungkin saya bisa, kedua juga Insya Allah mungkin masih belum paham betul yang kedua. Yang sekarang katanya lebih mudah, maka saya juga optimis untuk bisa untuk yang ketiga ini. Ketiganya saling berkaitan ya, Pak Lendi ya, berkaitan. Artinya kalau saya bingung-bingung mah udah aja yang sekarang yang pakai yang belief yang paling mudah katanya gitu kan, untuk yang saya pakai untuk pembelajaran ke siswa mah gitu. Atau ketiga-tiganya juga saling keterkaitan gitu. Itu aja, makasih Pak. Terima kasih. Iya, silakan Pak Lendi. Baik, Pak Samsul. Yang kita bahas atau yang kita pelajari di sini itu kan ada 3, Bapak Ibu. Ada Pixton, ada Canva, kemudian ada yang terakhir yang malam ini kita bahas yaitu Make Believe. Nah, dari ketiga web ini semuanya tidak saling kaitan. Jadi ketika Bapak Ibu ingin membuat komik, Bapak Ibu bisa bebas memilih mana yang sekiranya lebih mudah untuk membuat komik dan Bapak Ibu bisa menguasai. Bapak Ibu gunakan saja. Misalkan lebih mudah make believe, berarti kita pilih make believe. Misalkan Bapak Ibu lebih mudah mengedit atau membuat di Pixton, ya Bapak Ibu pilih Pixton untuk membuat media pembelajaran seperti itu. Begitu Pak Samsul. Ya, mungkin itu dulu. Bisa dilanjutkan dulu Pak Lendi, mungkin tutorialnya bisa sampai tuntas, nanti kita tanya jawab lagi. Baik Pak Randi, untuk membuat komik di Make Believe, caranya seperti ini tadi. Untuk langkah-langkahnya seperti yang sudah saya jelaskan, sangat simpel dan halamannya juga simpel tampilannya. Di sini Bapak Ibu tidak perlu berganti-ganti beranda, berganti-ganti halaman karena cukup di sini saja. Nah, cukup di sini saja untuk membuat komik, kemudian untuk menyimpan ya di sini tetap tidak berpindah-pindah. Jadi lebih mudah atau lebih simpel dari yang lain. Oke, selanjutnya untuk materi dari Make Believe hanya ini Bapak Ibu, karena memang simpel sekali di Make Believe ini tidak ada opsi atau menu yang lain. Kemudian saya akan melanjutkan untuk membahas beberapa pertanyaan terkait membuat komik di Canva. Ini Bapak Ibu mungkin kemarin pada hari Senin mungkin masih fokus membuat komik di Pixton. Kebanyakan masih menyelesaikan atau belajar di Pixton. Jadi mungkin ada yang belum atau tertinggal kemarin tidak sempat ikut. Saya coba jelaskan lagi. Ketika Bapak Ibu sudah mendaftar, cara mendaftar atau loginnya mungkin bisa dibaca di file materi pada hari kedua. Setelah berhasil mendaftar, Bapak Ibu nanti akan dibawa ke dalam beranda seperti ini. Beranda dari Canva. Nah, Bapak Ibu, untuk membuat komik, kalau Bapak Ibu cari di sini, nah kita cari di sini. Belum share screen Pak. Oh, mohon maaf. Bentar. Baik, oke. Saya lanjutkan. Untuk membuat komik di Canva, Bapak Ibu, ketika sudah berhasil mendaftar, nah cara mendaftarnya bisa dibuka lagi di file materinya pada pertemuan kedua. Ini cukup mudah mendaftarnya karena sama seperti tadi, kita menggunakan alamat Gmail. Setelah dipilih sign in with Google, maka nanti akan muncul opsi pilihan email yang akan kita gunakan. Kita klik emailnya, nanti kemudian selanjutnya akan langsung masuk ke dalam beranda seperti ini. Jadi tidak ada
halaman-halaman yang lain seperti Pixstone yang awal kemarin kan masih ada beberapa tampilan. Ya Bapak Ibu mungkin kemarin yang sempat bingung, kalau di Canva ini ketika mendaftar maka lebih simpel. Sudah berhasil login langsung akan muncul halaman seperti ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ketika ingin membuat komik, maka jika kita cari di sini mungkin tidak ada tulisan komik ya Bapak Ibu, tidak ada tulisan komik. Nah, caranya untuk menampilkan eee, editing komiknya, kita pergi ke create a design atau misalkan Bapak Ibu merubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia, maka di sini tulisnya adalah buat desain. Buat desain di sini. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah merubah menjadi menggunakan bahasa Indonesia. Kita klik di sini yang berwarna ungu. Kemudian di sini Bapak Ibu pergi ke bawah. Kita scroll perlahan, jangan buru-buru Bapak Ibu karena banyak sekali. Mungkin yang belum ketemu bisa di-scroll satu-satu. Nah, kita cari komik strip. Nah, ini sudah ketemu. Di bawahnya pun wallpaper dan di atasnya album cover. Nah, di sini ada komik strip. Nah, kalau sudah ketemu Bapak Ibu, kita klik saja. Nah, maka selanjutnya kita akan dibawa ke halaman editing komik. Editing komiknya seperti ini tampilannya. Bentar, masih loading. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nanti di sini akan muncul beberapa menu. Nah, di sini ada template, ada elemen, ada upload, ada teks. Nah, ada 4. Nah, di sini kemudian ada lebih. Kita klik nanti ada opsi lain. Audio, ada video, kemudian background dan lain sebagainya. Nah, template ini saya urut satu persatu. Template ini kita gunakan jika kita ingin membuat komik tapi tidak memulai dari awal. Jadi kita membuat komiknya menggunakan template atau gambar yang sudah ada, tinggal kita edit saja. Nah, ini kita pilih Bapak Ibu, misalkan saya pilih yang ini. Nah, saya pilih yang ini, kita klik saja, nanti akan muncul seperti ini. Biasanya kalau ada opsi seperti ini, kita klik lagi supaya tampil di halaman ini, di halaman editingnya. Kita klik, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu misalkan terlalu kecil, bisa kita perbesar. Caranya di bagian bawah, di sini yang berwarna hitam. Nah, ini kita geser ke kanan, nah, supaya lebih besar. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ini bisa kita edit Bapak Ibu, baik tulisannya, elemennya, dan lain sebagainya. Misalkan elemen ini kita geser, tadi ada yang bertanya di grup, ketika kita geser, wajahnya tidak ikut geser. Nah, memang karena ini tidak menjadi satu, karena ini terpisah. Nah, berarti kita geser secara manual satu-satu kita sesuaikan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau kita mau merubah judulnya, kita klik saja. Selanjutnya kita edit, kita hapus, misalkan saya delete, kita edit, misalkan kita mau merubah pertemuan di di sekolah misalkan, kita sesuaikan dengan backgroundnya, misalkan pertemuan di sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa sesuaikan, misalkan Bapak Ibu ingin merubah fontnya ini, oh ini fontnya kurang menarik, nah misalkan kurang menarik. Nah, cara merubah font ini kita mohon maaf sebentar, kita blok. Nah, kita blok, kemudian di sini kita menuju ke atas sini. Nah, di sini kita pilih mana yang kita inginkan. Misalkan saya pakai ini, otomatis nanti akan berubah, tampilannya berubah. Jika misalkan terlalu besar, kita kecilkan. Nah, kita pergi ke sini, klik. Nah, untuk membuat fontnya lebih kecil. Kalau ingin besarkan ya kita klik tanda plus. Jika ingin merubah warna, misalkan ini saya ingin rubah warnanya, kita blok, kemudian kita pergi di sini text color. Nah, di sini kita pilih misalkan saya ingin warna biru muda, kita klik saja. Kemudian kita lihat. Nah, maka akan berubah menjadi warna biru muda. Untuk elemen yang lain di sini misalkan percakapannya ya kita mau rubah, tinggal kita klik saja. Nah, kemudian bisa kita rubah. Seperti itu Bapak Ibu.
untuk membuat komik di Canva. Ketika ini sudah selesai, ingin menambahkan halaman lagi, maka kita pergi ke bawah, kemudian kita klik add page atau tambahkan halaman. Yang ada icon plus, kita klik, nah nanti akan bertambah seperti ini. Karena kita menggunakan template, maka di sini warnanya menyesuaikan. Karena di sini warnanya pink, ya, maka di sini juga adalah pink. Seperti itu. Kemudian jika misalkan kita ingin menambahkan background, kita ingin menambahkan background di sini, nah kita pergi ke elemen. Tadi kan kita sudah menggunakan template. Misalkan kita ingin menambahkan background, kita pergi ke elemen. Nah selanjutnya di sini Bapak Ibu, kita ketikkan background yang ingin kita masukkan. Karena Bapak Ibu ingin menambahkan ruang kelas, kita tulis saja classroom. Kita gunakan bahasa Inggris Bapak Ibu. Biasanya lebih banyak munculnya kalau kita menggunakan bahasa Inggris dan lebih sesuai. Nah, di sini ada beberapa opsi. Nah, di sini kan ada foto. Ada foto asli, kemudian ada yang gambar kartun atau vektor. Nah, Bapak Ibu jika ingin memilih vektor saja, maka kita pergi ke sini, kemudian kita pilih grafis. Nah, kita klik, maka otomatis di sini akan muncul yang vektor saja atau yang kartun saja. Nah, kita pilih saja, Bapak Ibu ingin yang mana. Kita pilih bebas, misalkan saya ingin menambahkan. Nah, di sini Bapak Ibu, saya masih menggunakan akun yang gratis. Makanya di sini ada tulisan Pro, kemudian ada yang free. Kalau Bapak Ibu memiliki akun belajar.id yang dari Kemendikbud, Bapak Ibu bisa gunakan untuk mendaftar supaya nanti bisa memanfaatkan fitur yang Pro secara gratis. Seperti itu. Kalau tadi saya kan menggunakan Gmail biasa, akun Gmail. Jadi saya daftarnya secara gratis. Ketika kita klik, misalkan kita mendaftar secara gratis, kita klik yang Pro, ini bisa digunakan, akan tetapi ada tulisan Canva Bapak Ibu atau watermark-nya di sini. Nah, ini mungkin sedikit mengganggu. Tapi misalkan Bapak Ibu tidak memiliki akun belajar.id, bagaimana cara kita menampilkan elemen yang tidak ada tulisannya ini? Ya Bapak Ibu bisa menggunakan yang free, atau misalkan yang free itu mungkin tidak cocok, Bapak Ibu bisa menambahkan foto sendiri atau gambar sendiri. Nah, cara menambahkan gambar atau mengunggah gambar, misal kita pergi ke upload di bagian bawah elemen di sini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu pilih upload media, kemudian pilih device untuk menambahkan gambar dari laptop kita atau komputer kita. Sebelumnya Bapak Ibu harus sudah menyiapkan gambar yang akan dimasukkan. Misalkan mau memasukkan ruang kelas, ya Bapak Ibu bisa download di Google atau di web yang lain gambar ruang kelas. Ini saya sudah menyiapkan ruang kelas di sini. Ini saya klik, kemudian saya open. Nah, maka nanti akan terupload di Canva. Nah, selanjutnya jika saya ingin menggunakannya untuk di sini, saya klik saja ini yang sudah berhasil terupload, saya klik, maka nanti akan muncul di sini. Nah, ini bisa kita geser, kemudian ukurannya bisa kita sesuaikan. Seperti itu. Misalkan ini saya ingin full, satu halaman ini saya ingin besar, satu ruangan atau satu tempat, ya kita fullkan saja. Kalau misalkan ingin seperti ini tadi, kita bagi jadi 4, ya berarti kita atur. Kita sesuaikan saja posisinya. Nanti kita bisa masukkan background yang lain di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke posisi besar. Nah, selanjutnya saya ingin mengulang yang tadi. Misalkan Bapak Ibu sudah berhasil mendownload yang di Bigstone tadi, elemen yang di Bigstone tadi saya contohkan mendownload avatar. Nah, mendownload avatar tadi sudah saya contohkan. Kemudian saya ingin menambahkannya di Canva. Nah, caranya kita upload sama seperti yang background ini tadi. Kita pergi ke upload, kita pilih upload media, device, kemudian kita pilih avatar kita. Biasanya tersimpan di download Bapak Ibu. Biasanya tersimpan di download. Nah, ini sudah saya jadikan satu di sini. Ini sudah saya bagikan ke Bapak Ibu semua, bisa dicek di grup.
mungkin ada yang belum sempat membaca, ini sudah saya upload dan bisa Bapak Ibu manfaatkan. Nah, tadi saya mendownload ini misalkan, kemudian saya open untuk menguploadnya di Canva. Setelah terupload, nah di sini bisa kita gunakan. Jadi ini mengkombinasikan Bapak Ibu ya, mengkombinasikan elemen yang ada di Canva, kita kombinasikan dengan mohon maaf, elemen yang ada di Bigstone, kita kombinasikan dengan Canva. Nah, ketika seperti ini Bapak Ibu, bisa kita gunakan. Nah, di sini kita bisa besarkan, kecilkan. Kalau Bapak Ibu bertanya, apakah ini bisa digerakkan atau dirubah actionnya? Jawabannya tidak bisa Bapak Ibu, karena ini sudah kita download dalam format gambar. Jadi kalau gerakannya atau actionnya seperti ini, ya berarti kita gunakannya seperti ini, tidak bisa kita pindah-pindah lagi atau rubah-rubah lagi. Nah, misalkan Bapak Ibu menggunakan ini, ya berarti tinggal kita geser. Kalau misalkan ini ingin menghadap ke kiri, misalkan diubah menghadap ke kiri, ya Bapak Ibu tinggal pergi ke flip, yang ada di atas ini ada beberapa pilihan, ada efek, filter, kemudian crop, ini untuk memotong gambar, kemudian ada flip. Nah, flip ini untuk membalik. Nah, ini membalik. Cuman mungkin ekspresinya nanti sedikit aneh ya Bapak Ibu, karena memang kita membaliknya. Seperti itu. Kemudian kalau ingin memotong, kan ini saya pengen setengah badan saja. Nah, kita klik crop, kemudian di sini kita geser. Ini kita geser ke atas. Nah, ingin setengah badan. Setelah itu kita klik down yang ada icon centang. Nah, maka otomatis nanti akan terpotong. Bapak Ibu bisa sesuaikan misalkan lebih besar. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan dengan backgroundnya. Kemudian jika ingin menambahkan balon kata yang ada di sini, balon katanya belum, kita pergi ke elemen, kita cari balon kata yang ada di Canva, kita pergi ke elemen, di sini kita klikkan komik, nanti mungkin akan muncul balon kata Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa opsi balon kata. Ada yang bergerak, ada yang atau berupa GIF ini. Jadi nanti di sini akan bergerak berupa video. Ada yang tidak. Ini Bapak Ibu pilih mana yang sesuai. Misalkan kita pilih yang gratis saja. Di sini kan pro. Nah, di sini kita filter. Mohon maaf belum. Saya ke grafis. Kita pilih mana yang gratis. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan icon yang gratis. Misalkan saya ingin menggunakan yang ini saja. Atau ya yang ini nggak apa-apa. Kita gunakan saja di sini. Nah, mungkin yang gratis nanti ada watermarknya ya Bapak Ibu, ada tulisannya Canva. Kalau misalkan tidak ingin menggunakan yang gratis, kita cari yang free. Di sini ada, ini banyak, ini free juga. Nah, ini tidak ada watermarknya atau tidak ada tulisan Canva-nya. Ini kita hapus. Cara menghapusnya, kita klik, kita pilih, kemudian kita pergi ke kanan. Ada icon tong sampah yang bertuliskan delete, ini kita klik, maka otomatis terhapus. Kita pakai yang ini aja, yang gratis. Nah, selanjutnya bagaimana cara menambahkan tulisan? Ini kan bisa diedit Bapak Ibu. Kalau di Bigstone kan kita bisa klik kemudian kita tuliskan. Nah, kalau di Make Believe tadi juga seperti itu. Kalau di Canva, maka kita harus menambahkan sendiri tulisannya. Caranya kita pergi ke bagian kiri, di bawahnya upload ada teks. Nah, di sini kita pilih ukurannya. Di sini ada disediakan 3. Ada yang besar, sedang, kemudian kecil. Biasanya kalau tulisan di sini kan kita pilih yang sedang saja. Kita pilih yang sedang, kemudian kita edit. Misalkan selamat pagi. Anak. Nah, misalkan terlalu panjang Bapak Ibu, bisa kita bagi 2, kita enter. Di sini kita enter. Nah, kemudian kita geser saja, kita kecilkan. Nah, ini kita sesuaikan supaya pas di balon katanya.
Seperti itu. Kalau mau merubah warna seperti tadi, kita klik dulu, kita blok, kemudian kita pergi ke sini. Kita sesuaikan biar lebih kelihatan. Kita pilih yang lebih kontras. Biasanya kita pilih warna hitam saja. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin, saya lanjutkan lagi. Kemarin yang belum sempat saya bahas, mendownload Bapak Ibu. Kalau sudah jadi, misalnya seperti ini, kita ingin menyimpannya, kita pergi ke pojok kanan atas, ada tulisan download di sini, kita klik. Nah, nanti akan muncul beberapa opsi. Di sini ada tipe filenya, mau kita download dengan format apa. Ketika kita klik panah ke bawah ini, maka ada pilihan PNG, kemudian JPG, PDF standar, kemudian PDF print. Nah, PDF print ini maka kualitasnya akan lebih bagus, lebih besar, sehingga ketika kita print nanti hasilnya tidak blur seperti Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin downloadnya dalam format PDF, kita klik saja ini, yang ini. Nah, selanjutnya kita klik download, maka otomatis akan tersimpan. Ini kita tunggu prosesnya. Ketika sudah selesai, maka akan tersimpan di komputer kita atau PC kita. Kalau misalkan kita ingin share, misalkan kita ingin download, kita ingin share linknya, kita klik di sini share. Nah, kemudian di sini kita klik copy link. Nah, di sini Bapak Ibu copy link, kemudian sudah tercopy kita bagikan, bisa melalui WA maupun media sosial yang lain. Kita kopikan linknya. Seperti itu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Ya, mungkin kita tanya jawab dulu ya, Bapak Ibu. Silakan yang sudah di raise hand. Silakan Pak Rangga. Silakan Pak Rangga. Baik, terima kasih Pak Randi. Apa suara saya terdengar Ya. jelas? Ya, jelas. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Lendi. Sedikit saya tanyakan mengenai pembantu ini. Apakah ada solusi menggunakan aplikasi lain dalam membuat karakter pada komik akan kita buat? Misalkan ketika saya ingin membuat karakter, contohnya karakter yang memang keadaannya sesuai dengan karakter kita, seperti guru yang ada di Indonesia. Pakaian mungkin pakaian dinas, pakaian yang biasa disebut dengan pakaian keki. Apakah kita bisa memanfaatkan ketiga media ini, salah satu dari media ini, Canva, atau apa yang satunya lagi, untuk membuat karakter itu sesuai dengan kehendak kita. Jadi menggunakan seragam pakaian yang bisa diedit warnanya yang sesuai dengan keadaan kita yang nyata, gitu. Misalkan mungkin kalau untuk sesuaikan pakaiannya, pakaian mungkin putih abu-abu, atau kalau guru pakaiannya mungkin pakaian dinas, warna pakaian dinas. Apakah ada solusi bisa membuat karakter yang demikian? Terima kasih Pak Lendi, Pak Randi. Oke, baik. Makasih Pak Rangga. Mungkin bisa direspon dulu Pak Lendi. Mungkin ada ide atau mungkin kalau belum bisa nanti diinfokan. Untuk ketiga web yang kita gunakan, Pak Rangga, web yang kita gunakan memang kita terbatas ketika ingin membuat outfit atau pakaian yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Mungkin kalau guru mungkin pakaian dinas, kemudian kalau siswa mungkin kalau SD ya putih merah, kalau SMP putih biru, kalau SMA putih abu-abu, seperti itu. Kalau untuk Pixton, Canva, dan Make Believe ini memang terbatas Bapak Ibu. Ketika kita ingin merubahnya atau membuatnya sesuai dengan kondisi kita yang ada di Indonesia, memang terbatas. Bapak Ibu kalau ingin membuat seperti itu, maka solusinya ini kita bisa mengeditnya secara pribadi menggunakan aplikasi. Misalkan Bapak Ibu mau menggunakan Corel atau menggunakan Photoshop seperti itu.
merubahnya. Tapi mungkin itu lebih susah ya Bapak Ibu, karena kita meng-create atau membuat elemen sendiri, kita menggambar sendiri, mungkin itu lebih susah. Jadi mungkin solusinya itu Pak Rangga. Jadi untuk piston, Canva dan Make Believe ini tidak bisa kita merubah pakaian sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia, seperti itu. Baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Silakan Pak Bambang. Bisa bertanya secara langsung. Belum diklik. Oh, silakan Pak. Silakan sudah. Sudah ya? Ya. Ya, makasih Pak. Mohon maaf ini saya ketinggalan 2 sesi ini. Ya, monggo bisa disampaikan pertanyaannya. Ya, tadi kalau programnya berarti hanya ada 3 atau bisa ada program yang lain ini? Itu yang pertama ya. Jadi selain itu yang berikutnya itu terbatas dari yang ada apa namanya tadi yang untuk gambar-gambarnya atau tergantung dari kreativitas sendiri, bisa kreativitas sendiri, atau tadi yang pertanyaan dari Pak Rangga, apakah misalnya kita ambil foto-foto pakaian dinas ya, itu kemudian foto siswa, foto kita sendiri ya misalnya, kemudian ditampilkan di situ, gimana bisa nggak? Itu saja dulu, makasih. Ya, terima kasih Pak Bambang pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Mungkin sedikit saya respon. Sesungguhnya membuat komik online ini banyak ya, banyak aplikasinya gitu ya, banyak aplikasinya. Tetapi hari ini di kelas kami ya, kita membahas tiga aplikasi yang paling sering artinya paling mudah digunakan ya. Tapi masih ada lagi yang lain. Nanti mungkin kita akan bahas di kelas-kelas berikutnya. Mungkin ya Bapak Ibu. Nanti mungkin itu dulu. Yang berikutnya silakan bisa Pak Len direspon untuk menambahkan gambar. Baik Pak Len. Baik Pak Bambang. Tadi Pak Bambang bertanya apakah bisa kita menggunakan foto kita sendiri. Maksudnya foto asli kita. Untuk di Bigstone, yang pertama saya urut dulu, untuk di Bigstone tidak bisa kita unggah foto diri kita sendiri. Untuk di Make Believe juga tidak bisa. Tapi yang untuk di Canva ini kita bisa Pak. Kita bisa menggunakan foto kita sendiri. Caranya sama seperti tadi. Kita siapkan dulu foto kita, yang pasti biar lebih menarik, maka foto kita harus format PNG, jadi tidak ada backgroundnya, supaya nanti lebih bagus ketika kita gunakan di komik. Jadi misalkan Bapak ingin menampilkan foto diri sendiri di komiknya, maka Bapak bisa berfoto, kemudian dibuat supaya backgroundnya tidak ada, nanti bisa diedit. Untuk mengedit background, misalkan pakai polosan, Bapak Ibu bisa memanfaatkan web, namanya itu remove.bg. Nah, itu menghapus background secara otomatis. Bapak Ibu bisa menggunakan remove.bg. Nah, selanjutnya ketika sudah siap fotonya, sudah foto yang tidak ada backgroundnya, maka bisa kita upload di Canva. Caranya seperti tadi. Kita pergi dulu ke menu upload, kemudian kita pilih fotonya, maka nanti akan otomatis terupload di Canva dan bisa kita gunakan. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Lendi ya, karena memang Canva ini sifatnya lebih luas ya daripada yang lain. Kalau Piston fokus ke komik, kalau Canva desain grafis secara umum, dan Bapak Ibu bisa gunakan gratis juga dengan akun Gmail gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu punya akun belajar.id bisa juga pakai akun itu dan sudah bisa langsung Education Pro gitu ya. Silakan bisa dicoba. Pertanyaan berikutnya dari Bu Umi Putri Ibalia, silakan Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Randi, Mas Lendi. Ya. Saya mau bertanya yang di Piston. Ketika menambah karakter, yang nambah karakter itu bagaimana, saya belum paham itu membuat, misalnya yang laki-laki pakai peci gitu, yang perempuan pakai kerudung gitu, yang untuk nambah karakternya. Itu saja. Kemudian
yang di apa tadi itu, yang di Canva atau di Maxbelin itu, ketika kita ingin mendownload kemudian mau ngeprint, apakah bisa disesuaikan dengan kertas yang ada, misalnya kertas A4 gitu. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Lendi, bisa direspon. Baik, Ibu Umi. Saya jawab pertanyaan pertama dulu. Bagaimana menambahkan karakter yang berpeci, kemudian tadi yang berhijab juga. Ini sekalian saya tampilkan. Bentar, saya share screen terlebih dahulu. Kita pergi ke Pixton lagi. Untuk menampilkan atau memasukkan elemen atau karakter yang berhijab, Ibu bisa menggunakan avatar yang telah diedit. Yang telah diedit berhijab. Nah, contohnya seperti ini. Ini avatar yang sudah saya edit berhijab. Nah, ini saya klik down dulu. Selanjutnya untuk bagaimana cara kita masukkan gambar ini ke dalam komiknya atau ke panelnya. Bentar, ini masih loading. Nah, kita pergi ke My Comic dulu. Ke My Comic untuk mengedit komik. Nah, saya lanjutkan di komik yang ini tadi, yang komik pertama ini tadi. Kita edit ulang. Kemudian kita tunggu proses loadingnya. Ini tergantung jaringan ya Bapak Ibu. Sekali lagi, karena ketiga web ini yang kita gunakan ini sifatnya adalah online, maka semuanya bergantung pada koneksi internet atau jaringan. Ketika Bapak Ibu tidak terkoneksi internet, maka kita tidak bisa membuat komik, kita tidak bisa masuk ke halaman web ini. Oke, sudah selesai. Selanjutnya, bagaimana menambahkan icon atau karakter tadi, karakter yang berhijab tadi. Kita pergi ke karakter Ibu. Yang berwarna ungu di sini, sampingnya background. Ini ada karakter. Nah, selanjutnya kita pergi ke add karakter atau tambahkan karakter yang ada icon plusnya di sini. Nah, di sini kita klik yang berwarna ungu. Nah, selanjutnya nanti akan ada tampilan seperti ini. Ini ada beberapa karakter. Kalau kita cari di sini, mungkin kita tidak akan menemukan yang berhijab yang bisa kita gunakan. Nah, solusinya tadi itu kita gunakan avatar kita yang sudah kita edit sendiri. Cara memunculkan avatar, kita pergi ke My Class yang berwarna ungu di sini, Ibu. Ada My Class yang berwarna ungu, kita klik. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah avatar yang saya edit tadi, yang berkerudung warna biru. Ketika kita ingin menambahkan ini ke dalam panel ini, ke komik ini, kita klik saja. Kita klik. Nah, nanti otomatis akan tertambahkan sendiri. Nah, di sini. Nah, seperti ini, Ibu. Seperti itu. Kalau misalkan ingin menambahkan yang berpeci, maka kita butuh karakter atau avatar yang berpeci juga. Maka kita harus merubah avatar ini lagi. Ini tadi kan saya membuatnya yang versi perempuan. Jadi kalau ingin yang berpeci, maka kita buat avatarnya itu versi yang laki-laki. Untuk menambahkan songkok atau peci tadi itu, kita pergi ke headwear, kemudian kita scroll, kita pilih yang peci. Seperti itu, Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi apakah bisa hasil dari komik ini ketika sudah kita download, akan kita print, kita sesuaikan dengan kertasnya. Seperti itu, nggih. Apakah bisa? Jawabannya bisa, Ibu. Karena kita downloadnya misalkan tadi formatnya PDF, maka PDF-nya itu bisa kita sesuaikan ketika kita akan print. Kita sesuaikan saja di printernya. Nanti formatnya, kemudian ukurannya, kertasnya kita sesuaikan, bisa. Namun apabila tadi kita downloadnya itu formatnya bukan PDF, misalkan kita downloadnya formatnya adalah gambar, JPG atau PNG, maka terlebih dahulu Ibu pindah dulu gambarnya ke Microsoft Word. Jadi kita memanfaatkan aplikasi Microsoft Word. Jadi kita tata ulang secara manual. Jadi gambarnya tadi yang sudah kita download dalam format gambar, kita input atau kita insert ke dalam Word. Nah, selanjutnya
Kalau kita ingin ukurannya A4, ya kita sesuaikan kertasnya yang di Word A4. Kalau F4, ya kita sesuaikan saja. Seperti itu, Ibu. Baik, Pak Lendi, mungkin masih ada 10 menit. Ini bisa dibaca kolom chat di Zoom. Cukup banyak pertanyaan, bisa direspon beberapa. Mungkin silakan, Pak Lendi. Baik, Pak Randi, sebentar. Baik, ini pertanyaan dari Ibu Aas Asmawati. Apakah setiap slide di Pixton atau Canva atau Make Believe bisa disisipkan ke PowerPoint? Atau bisa mungkin maksudnya dimasukkan ke PowerPoint gitu, Bu? Jawabannya bisa, tapi komiknya tadi kita simpannya menggunakan format JPG atau format gambar, JPG atau PNG. Kita simpan ke dalam format tersebut, JPG atau PNG, kemudian kita insert ke dalam PowerPoint. Bisa. Kemudian pertanyaan dari Ibu Siti Rohaya. Untuk judul komik di Pixton, bagaimana supaya kalimatnya berada di tengah seperti judul bab pada buku? Mungkin maksud Ibu mungkin judul yang di awal, nggih. Untuk judul yang di awal, untuk merubah formatnya supaya ke tengah, Ibu pilih captionnya yang ada di Word, menu Word yang ada di pojok, yang ada di Pixton itu di Word, kemudian tambahkan caption. Nah, di captionnya itu Ibu kan ada 3 pilihan, ada di atas, di bawah, kemudian ada yang di tengah. Kalau Ibu ingin yang berada di tengah, Ibu pilih yang center, yang ada di tengah. Itu. Kemudian bagaimana cara menggandakan atau menduplikat halaman komik ke halaman selanjutnya dengan karakter yang sama? Tadi sudah saya jelaskan, Bapak Mansur. Tadi sudah saya jelaskan untuk menduplikat atau mengcopy panel di Pixton yang sama persis, maka kita klik icon titik 3 yang ada di kanan. Sebentar saya tampilkan. Icon di sini, saya pergi ke pojok kiri. Nah, di sini ada titik 3, Bapak. Di sini ada titik 3, kemudian kita klik. Nah, di sini akan ada pilihan, ada insert blank panel. Insert blank panel ini untuk menambahkan panel kosong. Ketika kita klik, maka nanti akan ada panel yang kosong. Kemudian kalau untuk menduplikat atau mengcopy ini sama persis, maka kita pilih yang duplikat tadi, yang di bawahnya insert. Yang duplikat tadi. Coba saya tampilkan lagi sebentar. Nah, di sini duplikat panel. Ketika kita klik, maka panelnya yang tertampil adalah duplikasinya atau kopiannya yang sama persis seperti itu. Nah, ini kan sama persis, Bapak. Seperti itu. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Desi. Apakah hasil komik di Canva dan Pixton bisa dicetak di spanduk untuk outdoor? Bagaimana resolusinya? Untuk di Canva, saya jawab untuk di Canva dulu nggih. Karena Canva ini lebih luas seperti yang disampaikan Pak Randi tadi. Artinya bisa kita gunakan lebih banyak manfaatnya daripada Pixton, tidak hanya untuk komik. Maka ketika kita ingin mencetaknya dalam ukuran besar, spanduk, maka itu sangat mungkin bisa dilakukan. Karena di Canva saja kita bisa membuat banner, desain banner otomatis yang resolusinya besar. Jadi kalau untuk komik juga bisa, Ibu. Jadi tinggal nanti disesuaikan saja ukurannya dan simpannya. Tapi kalau Ibu
menyimpannya menggunakan akun yang for edukasi, maka nanti mungkin lebih banyak opsinya dalam menyimpan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Lendi atas jawabannya ya. Mungkin hari ini kita cukupkan Bapak Ibu karena sudah hampir jam 20.30. Artinya Bapak Ibu masih boleh bertanya, nanti bisa di grup WhatsApp ya. Nanti bisa dicoba-coba dulu materi hari ini ataupun materi hari pertama dan kedua bisa dicoba lagi. Kalau kesulitan bisa ditanyakan di grup WhatsApp gitu ya. Nanti pasti akan dijawab oleh Pak Lendi gitu ya. Jadi untuk kegiatan Zoom kita sudah tuntaskan hari ini. Jadi sudah 3 hari kegiatan. Alhamdulillah secara materi sudah tuntas. Tinggal kita praktek. Kita masih buka grupnya. Silakan Bapak Ibu mempraktekkan. Kemudian bisa bertanya tentang ketiga aplikasi ini ketika sudah mencobanya. Termasuk Pak Lendi, Mas Lendi juga sudah men-share aset-aset yang bisa Bapak Ibu gunakan di Canva. Sudah dibuatkan, didownloadkan dari Pixton dan bisa Bapak Ibu gunakan di Canva ataupun bisa buat di PowerPoint ya, ataupun dimanapun bisa tinggal tempel-tempel aja bisa. Nah itu silakan bisa nanti silakan cek di grup, scroll atas dikit ada link Google Drive-nya bisa di-download. Nah itu sedikit informasi untuk kegiatan dimulai hari Sabtu ini. Mungkin Bapak Ibu yang sudah ikut paket gitu ya, sudah ikut paket tidak perlu registrasi lagi. Mungkin yang belum ikut siapa tahu berminat gitu ya. Ini akan saya tampilkan kegiatan akhir bulan ini, yaitu adalah kelas yang terakhir untuk akhir bulan ini, yaitu kelas membuat game. Nah, membuat game tetapi dengan PowerPoint. Pastinya Bapak Ibu sudah punya PowerPoint semua. Ya, PowerPoint semua sudah punya. Nah, di sini PowerPoint itu yang biasanya kita gunakan untuk presentasi, kita gunakan untuk membuat game puzzle, hide and seek, game memory, spin game, atau quiz interaktif. Ya, dan ini kita agendakan seperti hari ini, Senin, Sabtu, Senin, dan Selasa. Nanti pematerinya adalah Pak Abdul Haris, salah satu dosen, dan praktisi media pembelajaran. Nah, kita akan membuat game bersama gitu ya. Jadi silakan jika berminat bisa isi form registrasinya. Kita akan lanjut belajar lagi di akhir bulan ini gitu ya. Yang jelas materi-materi dari kami pastinya akan insya Allah akan cocok untuk Bapak Ibu dalam meningkatkan kualitas diri dalam proses belajar mengajar sebagai pengajar gitu ya. Baik sebagai guru, sebagai dosen, sebagai widya iswara ya. Kita belajar bersama di sini gitu. Oke, terima kasih Pak Lendi, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan hadir sampai 3 hari ini. Saya yakin kita belajar, insya Allah dapat barokahnya semua, gitu ya. Tidak peduli usia kita. Bahkan kemarin ada yang WA saya sudah pensiun, tetapi ikut kelas kami. Ya, tidak mengejar sertifikat, inginnya dapat ilmu, pengen belajar terus. Wah, saya sampai terharu membacanya. Alhamdulillah. Karena di sini kita memang fokusnya belajar, karena itu memang tidak perlu khawatir tentang administrasi. Di sini Bapak Ibu, administrasi kami siapkan lengkap oleh tim kami gitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal nanti di akhir kegiatan di hari besok insya Allah administrasi bisa di-download semua lengkap gitu. Nggak perlu bingung absen-absen dan lain-lainnya. Oke, baik kita bisa akhiri, kita jumpa lagi di grup WhatsApp dan kita tunggu Bapak Ibu di kegiatan berikutnya di hari Sabtu ini membuat game PowerPoint. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia. Terima kasih Pak Lendi, terima kasih Bapak Ibu.